Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Rosidi dari kelas 2 Teknik Mekatronika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, NRP 44, akan mempresentasikan mengenai proyek praktikum mikrocontroller dan sistem antarmuka, yakni sensor parkir menggunakan Arduino dengan mikrocontroller Atmega 328P dengan memanfaatkan sensor ultrasonik yakni HCSR04 sebagai sensor jarak. Terdapat pula GUI yang nantinya akan berkomunikasi dengan rangkaian sensor parkir ini. Saya akan melakukan uji coba sensor parkir ini. Sudah aktif. Dapat kita lihat bahwa di sini muncul jarak sensor pertama dan juga jarak sensor kedua terhadap objek. Kemudian pada GUI juga muncul jarak sensor dengan objek dan juga level jarak. Kemudian untuk pengaturannya, ketika jarak sensor lebih dari 60 cm, maka buzzer akan padam atau tidak ada yang aktif, dan juga lampu indikator tidak ada yang aktif, serta pada GUI muncul level aman. Ini menandakan bahwasanya masih jauh jarak sensor dengan objek. Kemudian apabila sensor mendekati objek hingga jarak kurang dari 60 cm pada salah satu sensor saja, seperti berikut ini contohnya. Nah, maka buzzer 3 akan berbunyi dengan frekuensi rendah dan juga lampu indikator D3 dengan warna hijau menyala. Ini untuk memperingatkan pengemudi bahwa jarak sensor mendekat dengan objek. Di sini juga ada level waspada untuk mengingatkan pengendara. Kemudian jika sensor satunya kurang dari 60, maka tetap seperti ini. Lalu ketika salah satu sensor menunjukkan jarak kurang dari 40 cm, contohnya seperti ini, nah, maka buzzer 2 yang akan berbunyi dengan frekuensi sedang dan juga lampu LED D2 dengan warna kuning menyala, serta pada GUI muncul level siaga. Ini untuk memperingatkan pengemudi bahwa jaraknya semakin mendekat antara sensor dengan objek. Lalu ketika kedua sensor kurang dari 40 juga sama, akan berefek seperti ini. Kemudian apabila salah satu sensor menunjukkan jarak kurang dari 20 cm, yang artinya sudah cukup dekat bagi mobil untuk mendekati suatu objek, contohnya seperti berikut ini. Nah, maka buzzer 1 yang akan berbunyi dengan frekuensi tinggi dan juga diikuti lampu LED D1 dengan warna merah yang menyala, serta pada GUI akan muncul tampilan level awas. Ini gunanya untuk memperingatkan pengemudi karena objek sudah sangat dekat dengan mobil yang dipasang sensor jarak. Begitu pula jika kedua sensor ini menunjukkan angka kurang dari 20 cm. Nah, kemudian apabila
pengemudi tidak ingin memakai sensor parkir ini, dapat dinonaktifkan melalui tombol pada GUI ini. Contohnya adalah seperti ini. Nah, maka tampilan pada LCD akan menunjukkan off, buzzer serta lampu padam atau mati, dan pada GUI akan muncul tampilan jarak seperti ini, dan juga muncul level off. Ini menandakan bahwa sensor parkir sedang nonaktif. Apabila ingin mengaktifkan lagi, tinggal menekan tombol on seperti ini, maka akan aktif kembali. Nah, kemudian apabila disimulasikan objek menjauhi sensor seperti ini, seperti ini ya, benda menjauhi atau mobil menjauhi objek ketika kedua sensor lebih dari 20 cm, maka level akan berkurang menjadi siaga, buzzer 2 yang menyala, dan lampu LED D2 dengan lampu warna kuning yang menyala. Perlu diingat bahwasanya umumnya jarak kedua sensor ini tidak jauh beda karena dipasang pada tempat yang sama, yakni bagian belakang mobil. Nah, apabila bertambah lagi seperti ini, nah, maka setelah melebihi 40 cm, buzzer 3 yang kemudian akan berbunyi dengan frekuensi rendah, diikuti oleh lampu LED hijau, serta level berkurang menjadi waspada. Dan apabila objek telah menjauh lebih dari 60 cm terhadap sensor, maka buzzer dan lampu akan padam dan level berkurang menjadi aman. Ini menandakan bahwasanya jarak objek dengan sensor sudah cukup jauh dan aman. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai analisis tentang sensor parkir ini. Dari rangkaian yang digunakan terdapat Arduino Nano dengan Atmega 328 yang dipakai sebagai microcontroller untuk mengatur kinerja dari sensor parkir ini. Kemudian ada dua sensor ultrasonik dengan seri HC-SR04 yang digunakan sebagai sensor jarak. Kemudian ada LCD dengan seri LM016L yang fungsinya akan menampilkan jarak sensor terhadap objek dan juga akan menampilkan status ketika sensor parkir off. Kemudian ada buzzer dan lampu indikator LED yang nantinya berfungsi untuk memperingatkan pengemudi. Lalu di sini juga dipakai transistor. Nah, transistor ini berfungsi sebagai switch karena apabila dilangsungkan dari pin Arduino langsung menuju buzzer dan LED, itu listriknya kurang sehingga lampu dan buzzer tidak menyala. Kalaupun menyala tetapi tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga transistor ini fungsinya akan menyambungkan objek atau di sini buzzer dan LED dengan sumber listrik di luar Arduino, yakni langsung dari sumber dengan pemicu dari Arduino seperti itu. Ini contohnya ketika transistor ini dapat pemicu dari pin A5,
maka nantinya aliran listrik di transistor ini akan mengalir dari sumber listrik ini menuju ground, sehingga buzzer dan LED dapat menyala seperti itu. Berlaku juga dengan, pada transistor ini dan transistor yang ini. Kemudian ada pula kompim yang digunakan untuk perantara berkomunikasinya rangkaian ini atau berkomunikasinya Arduino ini dengan GUI ini. Saya menggunakan COM13 di sini dan COM12 di sini sehingga dapat berkomunikasi. Kemudian untuk programnya, berikut ini adalah program yang saya gunakan pada microcontroller atau pada Arduino. Jika dianalisis, terdapat beberapa bagian perintah pada program ini. Yang pertama ada penyertaan library yang akan dipakai. Kemudian ada pendefinisian pin-pin dari Arduino yang akan dipakai. Lalu ini ada inisialisasi variabel sebagai integer dengan nilai awal 1. Kemudian ada juga inisialisasi port LCD yang terhubung dengan pin Arduino. Lalu selanjutnya ada void setup yang isinya mengenai pertama inisialisasi baud rate yang dipakai, kemudian ada inisialisasi LCD, lalu ini ada mode pin untuk input dari sensor ultrasonik, kemudian ada pin output yang digunakan untuk mengaktifkan buzzer dan LED nantinya. Kemudian masuk ke void loop. Ada beberapa bagian di dalam void loop. Di sini awalnya dilakukan inisialisasi mengenai variabel duration 1, distance 1, duration 2, and distance 2 sebagai tipe long. Kemudian ini ada perintah untuk membaca data dari sensor ultrasonik yang nantinya menghasilkan atau disimpan pada variabel distance 1 dan distance 2. Lalu berikutnya ada perintah untuk menampilkan tampilan pada LCD. Di sini ditampilkan jarak 1 dan jarak 2. Yang ditampilkan adalah distance 1 dan distance 2, diikuti satuannya yakni cm. Lalu masuk ke pengkondisian if, yang mana ini dapat dikatakan sebagai inti kerja dari sensor parkir ini. Awalnya di sini dilakukan pembacaan dari GUI apakah on atau off. Apabila on, maka status sama dengan 1. Perlu diingat bahwasanya pada awalnya diinisialisasi oleh ini sehingga nilainya 1, sehingga masuk ke if yang ini. Dan kemudian dilakukan pengondisian lagi. Ada 1, 2, 3, 4 kondisi. Yang pertama, jika salah satu jarak lebih dari 60 cm, maka pin jauh, dekat, sangat dekat, low semua yang nantinya ini terhubung dengan buzzer dan LED, lalu dikirimkan aman dan juga nilai distance 1 dan distance 2 ke serial atau nantinya ke GUI. Lalu yang kedua, jika salah satu jarak lebih dari
40 cm dan kurang dari 60 cm. Ini akan yang terjadi adalah pin jauh dekat, maksud saya pin jauh akan high, di mana jauh ini nantinya terhubung dengan buzzer 3 dan lampu indikator D3. Kemudian dekat dan sangat dekat low, lalu dikirimkan waspada dan juga nilai dari sensor ke GUI. Lalu berikutnya yakni jika salah satu jarak lebih dari 20 cm dan kurang dari 40 cm. Ini akan menghasilkan pin dekat high dan yang lainnya low. Ini akan membuat buzzer 2 dan juga lampu D2 menyala. Lalu juga dikirim siaga dan juga nilai dari sensor 1 dan sensor 2 ke GUI nantinya. Lalu berikutnya ada kondisi jika salah satu jarak kurang dari 20 cm. Ini akan membuat pin sangat dekat mengeluarkan high dan yang lainnya low. Ini akan membuat buzzer 1 dan LED D1 aktif. Lalu juga dikirim awas ke GUI diikuti oleh jarak sensor. Lalu kemudian apabila statusnya 0, yakni ketika off ditekan, maka yang berjalan adalah perintah ini, di mana pin jauh, dekat, sangat dekat, semuanya akan low. Ini membuat buzzer dan lampu padam atau nonaktif. Kemudian pada LCD juga akan ditampilkan off, lalu akan dikirimkan data berikut ke GUI nantinya. Lalu di akhir program terdapat delay 100 milisecond yang merupakan jeda dari jalannya program ini. Kemudian berikutnya mengenai program GUI yang digunakan. GUI-nya adalah seperti berikut ini, dan ini adalah programnya. Pada GUI saya menggunakan beberapa text box, label, dan button. Ada data mengenai jarak sensor kanan atau sensor 1 dan sensor kiri atau sensor 2. Kemudian level dari jarak yang dihasilkan, lalu ada tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sensor parkir. Dan berikut ini adalah program untuk GUI. Apabila dianalisis, terdapat beberapa bagian pada program ini. Yang pertama ini adalah inisialisasi tentang library yang nantinya akan digunakan. Kemudian ini ada namespace GUI sensor parkir, yakni GUI ini. Lalu di dalamnya ada beberapa data-data atau komen-komen mengenai tiap-tiap bagian di dalam GUI sensor parkir. Mulai dari public form 1 hingga private void form 1 load. Kemudian di sini dilakukan inisialisasi mengenai serial port yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Proteus. Di sini digunakan baud rate 9600, kemudian portnya COM12. Lalu yang ini adalah tombol yang digunakan untuk mengaktifkan sensor parkir, tombol yang ini. Di sini ada perintah untuk mengirimkan 1, yang nantinya di sini akan
mengubah nilai dari status. Begitu pula juga tombol off yang ini, apabila ditekan terdapat perintah yang nantinya akan mengirimkan 0 menuju microcontroller sehingga dapat mengubah nilai dari status. Lalu untuk pembacaannya ada pada perintah berikut ini. Ini dilakukan pada serial port data receive, yakni yang diambil dari Proteus. Di sini dilakukan pengisian variabel indata sebagai maksud saya dengan string, jenis string diambil dari serial port 1 dengan perintah readline. Kemudian di sini dipisahkan menjadi 3 bagian, yakni A, B, C. A merupakan atau mengambil data dari indeks ke-7, kemudian B, maksud saya ini setelah 7, dan kemudian B ini setelah 10, dan C setelah ke-0. Dan ini adalah panjang data yang diambil. Kemudian di sini ada perintah untuk menampilkan A pada textbox 1, yakni textbox yang ini. Kemudian B pada textbox 2, yakni yang ini. Dan C pada textbox 3, yakni yang ini. Nah, mengenai bagaimana pengambilan data dari microcontroller adalah seperti berikut. Apabila kita perhatikan, ketika dikirimkan serial print berikut ini, ataupun berikut ini, dan ini atau ini mempunyai 7 di sini, kemudian distance ini memiliki 2. Maksud saya ada 7 karakter di sini ada 2, kemudian dan, lalu di sini ada 2, sehingga totalnya ada 12 digit. Lalu pada program di sini, A mengambil dari indeks ke-7. Apabila kita hitung, maksud saya setelah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti setelah N yang diambil, maka mulai dari sini yang diambil. Dan apabila melihat berapa panjangnya, 2, jadi mulai dari sini mengambil 2, sehingga hanya diambil nilai dari distance 1. Ini berlaku pula untuk yang ini, dan yang ini. Kemudian untuk yang B, ini mengambil dari indeks setelah 10. Apabila kita hitung, maka 10 ada di sini, dan maka yang diambil adalah setelah dan, yakni distance 2. Kemudian karena diambil panjang 2 dan distance 2 memiliki panjang 2 digit, jadi diambil distance 2 saja. Berlaku di sini, dan di sini, serta di sini. Kemudian untuk yang C, ini menampilkan levelnya, mengambil dari setelah indeks ke 0, berarti di sini, lalu diambil 7 panjangnya, maka terambillah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terambil ini maupun ini. Selain itu di sini juga sama, di sini saya membuat ada 12 digit atau 12 karakter, sehingga dapat dilakukan pengambilan data dengan program ini atau perintah ini. Maka jadilah GUI seperti berikut ini, dengan tampilan yang telah saya uji cobakan di awal presentasi saya. Nah, sekian analisis yang bisa saya lakukan mengenai project kali ini. Dan sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.